Hai. Oh, halo. Gimana, bentar dulu. Gimana ya, selipkan. Selipkan. Bentar dulu, aku mau selipkan jualanku, daganganku. Salah lagi, asuh. Aku mau sambil jualan maksudku. Kontol badak. Lap-lap sambil menghasilkan gitu. Makasih. Gini aja deh. Masuk ke Shopee, Vesta, Beauty. Banyak promo. Gini aja. Hai. Thank you. Makasih ya. Ntar dulu. Kang nggak makan rujak lagi. Mana ada di Hongkong rujak. Dari Malang nih. Oke. Halo, middle line. Mak Gap coba suara cowok biasa. Bisa nggak? Kayak nggak bisa aku. Ini suara asliku. Teleponmu napa keputus? Orang kau yang nggak ini, kau yang matiin. Harem sinyalnya. Aku tadi kan lagi di pulau. Kau nelpon itu aku lagi di pulau. Lagi ketemu cowok. Sebentar gitu kan. Habis itu aku balik lagi. Makanya cuma sejam. Nggak makan ikan tunduk. Ini bukan di Thailand. Kak Gebi selamat. Makasih semuanya. Terima kasih. Terus ini ucapan selamat semuanya. Nggak ada obrolan lain. Jadi aku cuma bilang makasih. Terus kayak gitu. Thank you. Cucok ma ayam. Oleh-oleh dong kita. Pih. Nih ya, lu oleh-oleh. Pih. Kakek cabul kali ludah. Nanti ya, percuma, gue bingung mau beliin lu oleh-oleh. Nanti dibeliin barang yang mahal, lu bilang, Kak nggak usah. Gue nggak cocok pakai barang branded. Di badan gue jatuhnya KW. Bingung kan? Gue mau beliin hadiah barang-barang platinum Bangkok. Lu nggak mau. Ulang tahun kemarin mau gue beliin barang platinum Bangkok, nggak mau. Dibeliin yang kado yang mahal juga nggak mau. Baju balmong mau dibeliin juga nggak mau. Bingung. Iya kan? Tapi aku beruntung loh guys punya saudara angkat itu kayak Cevita, kayak Ola, yang kalau ulang tahun nggak, aduh anjing. Kalau misalkan kayak lagi ulang tahun nggak pernah minta apa-apa. Aku keluar negeri nggak pernah minta oleh-oleh. Enaknya sama mereka tuh kayak gitu kan, karena mereka tahu aku tuh tipe orang pergi kemanapun aku tidak pernah suka dan tidak pernah mau membawakan oleh-oleh ya, tidak pernah mau dan tidak pernah suka membawakan orang oleh-oleh. Aku pergi kemanapun, even sama keluargaku ya, keponakanku, kakakku, abangku, kalau aku lagi keluar negeri mereka nitip oleh-oleh, aku nggak akan mau, dan mereka udah paham aku nggak suka dititipin oleh-oleh gitu loh. Jadi mereka nggak pernah. Keluargaku tuh keluarga
kandungku, keluarga angkatku, tidak pernah nitip oleh-oleh apapun. Gitu. Itu adab dan etika yang bagus ya. Jadi kalau misalkan kayak masa sih ngelek. Jadi kalau ada teman keluarga pergi ke liburan ke luar negeri, jangan dikit-dikit oleh-oleh ya, beli ini ya, nitip ini oleh-oleh ya. Jangan suka seperti itu ya. Haram ya. Orang pergi liburan ke luar negeri itu, untuk happy, bukan untuk ngebeli over bagasi. Kecuali just tip, cuman bener. Ya kan? Nanti kita udah bagasi kita udah pas nih, tiba-tiba orang nitip ini dong, nitip ini dong, nitip dong. Akhirnya kita beli bagasi lagi gitu loh. Dipikirnya dari luar negeri ke Indonesia tuh bagasi murah kali. Bobo kada malam, mana sih malam, jam 9 aja belum. Kaget gendut sekarang enggak, aku gak gendut. Udah turun berat badanku 61 sekarang dari 68. Nggak dibawain bilangnya pelit. Iya kan? Nggak dibawain bilangnya pelit. Kalau aku sih bodo amat. Lu mau bilang gue pelit, bodo amat. Cuma orang-orang udah ngerti. Aku memberi orang sesuatu, itu aku tidak suka dipaksa. Cevita tahu. Semua orang-orang yang dekat sama aku tahu. Kayak Ola, kayak Cevita, semuanya pada tahu gitu loh. Aku memberi seseorang sesuatu itu ya karena memang aku emang lagi pengen ngasih seseorang gitu loh, bukan karena ibarat katanya kayak kayak ada maunya atau misalkan gitu ya. Intinya aku nggak suka dipinta, aku nggak suka dipinta, aku nggak suka dipaksa. Pinter aja aku ngebeliin orang apa, ngebawain orang apa gitu, pinter aja. Memang kita yang niat, iya bener. Karena aku gak suka dipinta-pinta guys. Aku malah kalau dipinta-pinta aku ilfeel. Ya, kayak orang kayak ngejar-ngejar aku gitu ya. Kayak temen aja lah, gini lah. Teman tiba-tiba kita ngeluarin produk. Kirimin dong, gue minta dong produk lu. Lu ngerti bisnis gak sih gitu kan? Lu ngerti bisnis gak sih gitu? Orang lo berbisnis lo jungkir balik gitu kan? Ya setidaknya lu support gitu kan sebagai teman, kecuali memang lu tidak mampu gitu kan. Tapi kalau lu mampu dengan harga barang yang gue jual itu yang tidak seberapa gitu kan, setidaknya lu jangan minta. Support, teman bisnis tuh support. Aku ya, temanku rata-rata bisnis ya, Oli kayak apa kayak gitu ya, kita saling support loh. Jadi kayak mereka ngebeli barangku, produkku ya, aku launching apa, mereka beli. Diano semuanya tuh teman-temanku ngebeli. Dan mereka pun kalau mereka jual apapun aku beli. Gitu loh, kayak Oli jual bikini, aku beli. Ya harganya berapa, misalkan harganya 300.000, aku beli gitu loh. Karena kita harus kayak gitu, harus saling support teman punya bisnis. Bukan malah minta terus gratis. Beda cerita hal kalau hari-hari ya. Hari-hari kita mau traktir teman kalau misalkan lagi, gue lagi gak ada duit nih, lu yang traktir ya, kita ajak makan gitu, it's okay gitu. Tapi jangan juga selalu kayak begitu terus gitu kan. Kayak KDB gitu kan. Makanya kemarin gue bilang kan, pas di live gue bilang, gue ngerasain duit KD tuh seumur hidup cuma sekali, gue bilang. Kadang-kadang dia ngajakin gue nih, dia tahu gue lagi pulang dari luar negeri gitu ya, mana ya. Dia ngajakin gue, "Mak, makan ini yuk." Gue bikin dia ngajakin, dia yang mau bayar gitu. Enggak guys, tetap nunggu gue yang bayar duluan gitu, baru kita kelar makan, baru kita pergi. Makanya gue bilang, lu tuh binatang, nggak usah kayak begitu, nggak usah gue terus yang bayar. Sekali lah duit lu banyak. Duit Kedi kan banyak banget guys. Kedi tuh duitnya banyak loh. Cuma memang aku kalau urusan makan aku nggak pernah hitung-hitungan. Kedi nabung buat nikah, enggak, dia mau operasi jidatnya. Ininya mau ditarik, jidatnya dia mau dikecilin. Cuma emang pelit tuh banci, jujur. Aku udah ngebom dia berkali-kali, lu pelit loh, Kay.
Yang royal tuh ya, anak-anakku yang royal tuh Diano. Diano itu the best. Diano, Dewi ya. Anakku yang perempuan itu yang royal tuh Dewi. Anakku yang baji tuh yang royal tuh Diano. Kiki. Diano, Kiki, sama Melan. Itu bertiga tuh. Yang royal. Siapa lagi ya? Itu tuh bertiga tuh. Yang tiba-tiba, nanti tuh tiba-tiba, Mak cek rekening. Mak cek nomor rekening ya, aku transfer buat jajan gak seberapa. Kayak Dewi aja nih tadi. Kak, aku transfer buat apa? Makan-makan ulang tahun. Aku gak minta, gak apa. Tiba-tiba ditransfer 2 juta. Tadi, Diano dapat cepita. Kata Ola, dia beliin kakak kado. Ola juga pelit. Aku mau makan di Bangkok, gak boleh dibilang jualan. Bukan pelit itu namanya. Dia nyuruh lu berhemat. Pelit sama berhemat itu beda ya. Pelit sama berhemat tuh beda. Kalau kita dalam keadaan lagi nguli, ya memang kita harus berhemat guys. Ya kayak kita nih ya, kita kan kayak di Bangkok gitu just tip ya. Makanya aku banyak belajar dari Mels. Kemarin kan aku mau ALS kan, kalian tahu sendiri kan. Dia bilang, Mak lu gak sayang. Lu gak sayang 2.300 itu lu buang hanya untuk pasang ALS. 2.300 tuh 1 juta rupiah loh guys. Terus gue pikir lagi, tadinya gue pikir, lu gak apa-apa lah gitu kan, gue mau ALS gitu kan. Terus pas gue udah mau ini, gue pikir lagi pas gue jalan sama dia, Mak gue mikir lagi loh. Iya ya, 2.300 itu kan lumayan. Untung just tip itu berapa piece barang gitu kan. Untung just tip itu berapa piece barang gitu. Berapa piece barang baru dapat duit segitu, dapat duit 1 juta itu gitu kan. Jadi gue berpikir, iyalah cuma buat bulu mata yang kayak 2 minggu udah lepas lagi, ngapain gitu kan? Ngapain gue nggak bisa ngabisin duit. Nah kan, lu baru kepikir kan, kata si Mel. Makanya si Mel itu ya selalu diajarin. Hitung-hitungan diajarin, pengeluaran untuk makan tuh hari ini tuh diajarin, pemasukan tuh harus target berapa diajarin, betul-betul ajarin. Makanya si Mel itu ya, dia di Bangkok dia bayar apartemen tahunan, per tahunan dia bayar apartemen, mahal loh apartemen di Bangkok itu, 6 juta sebulan, mahal lah untuk orang-orang just tip ya. Terus dia punya staff 3, ya karyawannya 3, ini mau nambah lagi karyawan lagi 1. Makanya sampai gue nanya dia berkali-kali gini, Makci, lu ada untung? Gue bilang kan, lu ada untung. Kayak begini punya karyawan banyak-banyak. Kalau nggak ada untung, gue nggak mungkin kalau nggak ada untung, nggak mungkin gue jalanin. Cuma gue pikir lagi bener juga ya. Kalau nggak untung ngapain dijalanin? Bener nggak? Capek-capekin badan doang gitu. Jadi dari dia aku banyak belajar. Kalau sama Cevita tuh nggak bisa belajar guys. Ya dia ngajarin untuk bisnis Cevita. Tapi ngajarin nyimpan duit susah. Karena dia aja nggak pinter nyimpan duit. Cevita tuh boros. Sama siapa aja. Oh mau makan? Ayo makan. Hah? Beli. Ya. Just tipan baru dapat 50 item gitu ya. Jajannya udah 1 juta lebih tuh. Ya untuk 1 hari. Kayak begitu. Jadi Cevita tuh dia nggak ada hitung-hitungan. Karena sistem dia yang penting teman happy, gua happy. Itu Cevita. Beda prinsipnya sama Mel. Kalau si Mel enggak. Kalau si Mel, dia enggak pelit. Karena yang diasuh banyak. Kalau si Mel beda. Kalau si Mel prinsipnya, bisnis is bisnis. Teman is teman. Ada saatnya kita makan enak. Ada saatnya kita nongkrong-nongkrong. Ada saatnya fokus kerja cari duit. Gitu loh. Si Mel. Itu prinsipnya. Jadi dia betul-betul dihitung. Si Mel itu, kalau orang yang gak kenal dia, pasti bilang dia pelit. Tapi si Mel sama aku gak pernah pelit. Tidak pernah pelit sama sekali. Aku nih ya, aku suka baju ya. Mak, kau suka baju itu? Langsung, iya, pakai ini ku aja. Dia kan di mana-mana toko di Thailand kan, dia kan ada special price kan. Karena dia join member. Dia join member bayar pokoknya 10.000 baht apa berapa, apa 20.000 baht gitu. Untuk dapatin member gitu kan. Jadi ada special price. Aku masukin ke bonku. Kau mau baju yang apa, yang suka yang mana, kau fotoin, nanti aku yang ambilin. Nah, pas aku mau bayar, Makci, tadi punya aku berapa? Aku bilang kayak gitu kan. Nggak usah. Nggak pernah. Aku setiap apa baju ya, dia postingnya, Makci baju itu bagus, mau aku bilang kayak gitu kan, kirimin nanti ya di kargo ke alamatku.
Makcik berapa nomor rekening, aku mau transfer, nggak usah, selalu nggak usah. Makan kadang-kadang di mana ya, ada tag and give. Karena apa? Karena kita berdua itu berteman tuh ada tag and give-nya, gitu loh. Sama orang dia pelit loh, dia ngakuin gue sama orang gue pelit loh makcik, dia bilang kayak gitu kan. Kalau sama, tapi tergantung sama orangnya. Kalau orang itu hitung-hitungan sama gue juga hitungan gitu. Gue juga berkerak sama dia bilang. Tapi kalau orang itu nggak pernah hitung-hitungan sama gue juga nggak akan pernah pelit sama dia, kayak gitu. Nah, kalau Cepita nih beda. Cepita nih tidak pelit sama sekali, guys. Tidak tegaan, ya Cepita nih. Orang ngemis dikit, nggak tega, kasihan lu dia kak. Kasihan lu dia kak. Dia tuh nggak tegaan. Jadi kalau kalian mau ngemis online sama Cepita aja lah. Ngemis online lah kalian sama Cepita ya. Kalian kirimin aja kalian foto anak kalian belum nyusu gitu ya. Foto pakai kita kalian ambil di Google gitu kan. Foto kalian ambil di Google apa siapa yang lagi masuk rumah sakit gitu. Dikirimin duit sama dia. Itulah Cepita ya. Jadi iya bener kata Ola, dia tuh antara baik sama tolol ya. Cepita tuh antara baik sama tolol, itu Cepita. Kalian kirim aja, ambil di Google foto kalian kecelakaan ya, kaki kalian buntung kayak apa, kirimin aja ke dia. C, kakiku buntung, C, aku masuk rumah sakit. Baik dia, dikirimin. Itu Cepita ya. Jadi beda ya. Pelit sama goblok itu beda. Kalau Cepita tuh tolol. Tolol, goblok, dongo. Itulah Cepita. Makanya kita sama dia itu, kita ngomong udah gak ada sensor-sensor guys. Sama Cepita itu kita ngatain dia goblok. Ola aja yang kecil kayak gitu berani ngatain dia. Lu goblok, lu tolol, kata si Ola. Dan dia pun gak pernah marah. Karena dia memang tahu dia tolol. Ya, karena memang dia sadar dia tolol. Makanya dia gak pernah marah. Mau kita katain tolol, kita katain goblok, kita katain dongo, dia tidak pernah marah. Kenapa? Karena memang dia sadar dia tolol. Kayak gitu. Kalau aku sama Ola ngomong itu kadang-kadang aku ini kan tipe orang yang pengen cepat-cepat ya. Pengen hari ini gitu loh. Nah, Ola ini tipe orang yang nggak bisa digerasak gerusuk. Nah, makanya kita nih kadang-kadang pakai nada tinggi. Jadi kalau orang ngelihat kita ngomong, kalau misalkan kayak kita nggak bisa kak, harus begini, gitu loh. Orang mikir kita tuh ya berantem ribut gitu loh. Enggak, emang begitu. Kadang-kadang lah harus beginilah, karena gua itu tipe orang yang harus gitu loh. Kayak misalkan hari ini apa mau dibeli, apa yang mau diposting, apa yang mau dilakukan, harus itu juga hari-hari itu juga gitu. Nah, Ola itu tipe orang yang nggak bisa ada step by stepnya gitu loh. Jadi kayak begitu. Begitu kalau sama kita berteman itu harus saling mengerti, saling pengertian. Makanya kayak tadi, Kak, ada Kak Diano tadi ke tempat Cevita bawain kado, kayaknya tas coach kata si Ola kan. Terus aku bilang, tanya Ola, aku bilang ngapain sih dia beliin barang mahal-mahal, aku bilang kayak gitu kan. Nanti takutnya aku nggak suka modelnya, kan nggak enak kalau nggak dipakai, aku bilang kayak gitu. Karena memang aku tipe orang yang nggak pernah minta kado guys. Aku nggak pernah minta kado, aku nggak pernah nitip oleh-oleh sama temen yang keluar negeri, aku nggak pernah minta sesuatu sama temen gitu ya. Paling kalau misalkan aku lagi kayak aku pengen makan sesuatu kayak sama Cevita, pengen makan ini, ya udah tuh, ya udah mau, ayo beli kayak gitu. Kayak begitu karena memang aku tipe orang yang tidak suka dipinta. Jadi aku juga paham, kalau aku tidak suka dipinta berarti aku nggak boleh meminta, bener nggak? Kalau aku nggak suka ngebawain orang oleh-oleh berarti aku juga nggak boleh minta oleh-oleh sama orang gitu. Kak, aku mau kirimin kakak kerupuk ikan tenggiring. Aku nggak di Indonesia sayang, aku lama keluarnya. Kalau Kak Oli juga, kalau Oli masalah makanan tidak pernah pelit sama sekali. Oli kalau masalah makan tidak pernah hitung-hitungan. Jadi kadang-kadang kayak aku lagi pengen makan sesuatu ya, Til, kangen deh sama bubur Manado lu. Mood gue lagi nggak ini. Ayolah, apa mood lu hari ini mau mood masak apa? Gue lagi pengen masak ini. Ya udah masakin lah, dimasakin.
Dia masak nggak pernah sedikit. Karena Oli di rumahnya kan banyak kan. Oli untuk orang yang kerja sama dia aja 3 orang. Yang kerja sama dia 3 orang. Belum adiknya, belum anaknya 2, belum suaminya. 7 orang kan. 7 orang. Jadi dia itu tidak pernah masak sedikit kalau Oli. Jadi di rumah itu selalu masak banyak. Apalagi kalau dia mau ngundang teman-temannya. Itu masak harus banyak. Makanya dia punya panci segede gaban juga dia punya di rumahnya dia. Aku keluarnya cepet, Kak. Keluar apa lu? Nyawa lu keluar. Apa yang keluar cepet? Nyawa lu. Kalau Mak Talia gimana? Talia juga nggak pernah pelit. Talia itu walaupun aku udah nggak berteman sama dia nggak pernah pelit guys. Jujur dia nggak pernah pelit. Cuma aku kecewa sama dia gara-gara kemarin dia ngomongin aku di belakangku. Tapi kalau mau bahas dia pelit atau enggak, Talia tidak pernah pelit. Sama aku ya, nggak tahu sama orang lain pelit atau enggak. Tapi sama aku nggak pernah pelit sama sekali. Lagi review teman. Kalau Isa Sega dulu gimana? Isa Sega dulu aku sama dia tidak pernah pelit sama aku guys. Tapi sama orang dia kikir loh. Bukan pelit lagi kikir. Tapi sama aku mungkin karena aku nggak pernah pelit sama dia ya. Aku juga royal sama dia juga royal sama aku. Jujur ya, kalau untuk urusan makan dia tidak pernah pelit. Isa Sega ya, dia soal makan dia nggak pernah pelit sama aku. Tapi sama orang dia bekerak loh. Sama orang diingetin, enggak lah, biar aja dia bayar. Dia lo nggak pernah traktir aku atau dia lo pelit. Tapi sama aku dia nggak pernah pelit. Karena mungkin aku juga nggak pernah pelit sama dia kali. Karena kita kan kayak makan gitu ya. Aku makan aja gitu loh. Beli, ayo beli gitu. Tapi sama orang dia pelit loh. Bekerak loh sama orang tuh bener-bener kikir dia sama orang. Sampai waitress aja mau kasih uang tips aja. Sisa beli sushi gitu. 10.000 apa 12.000 gitu. Mau aku kasih, dikejarnya. Dikejarnya nggak boleh katanya. Nggak boleh kasih mereka tip, kebiasaan dia bilang. Alin sama urusan makan dia nggak pernah pelit. Dulu Alin pelit soal duit. Tapi setelah aku bom dia nggak pernah pelit sama aku. Aku bilang, gue pernah benci sama lu tau Cur. Aku ngomong, tanya Alin tuh. Gue pernah benci tau Cur sama lu. Pernah kesel sama lu. Kesel kenapa Cur? Ingat nggak dulu waktu pas gue mau ke KL gue nggak ada uang sama sekali. Uang gue masuk minggu depan. Gue bilang, gue mau minjam duit dulu 5 juta. Sama Talia. Terus Talia juga nggak ada duit sama nggak ada duit Talia cuma ada 2 juta. Terus gue pinjamin sama Alin ya. Terus lu bilang lu nggak ada duit dan pikiran gue masa sih seorang Alin nggak punya duit 5 juta gitu loh. Kan gue pinjam cuma gue bayar berapa hari langsung gue bayar gitu karena gue buat modal mau berangkat ke luar negeri gitu kan waktu dulu kan. Terus masa sih Cur katanya. Sumpah gue lupa dia bilang gitu. Semenjak itu dia tidak pernah pelit guys. Tidak pernah pelit Alin. Tanya Ola tuh, tiba-tiba transfer 5 juta. Tiba-tiba, ya Cur, cek rekening ya, buat kau jajan. Ditransfer 5 juta. Sering berapa kali dia transfer aku 5 juta. Diano juga tuh. Diano ya, Mak, cek rekening. Tiba-tiba 5 juta. Tiba-tiba 3 juta. Tiba-tiba 2 juta. Nggak pernah aku pinta. Aku tuh nggak pernah minta duit sama teman-teman gue. Kecuali sama Ola. Sama Ola sama Cevita sering. Ada duit segini nggak? Minta duit dulu. Kadang-kadang sama Ola, lah di Shopee ada duit berapa banyak? Segini. Mau diambil kata si Ola. Cuma sekarang dia udah nginin aku, Kak, jangan ambil duit di Shopee ya. Ya udahlah, aku bilang. Karena lagi ya alhamdulillah juga kan sekarang kan bisnis semuanya jalan, udah selesai COVID gitu kan. Jadi tabungan udah ada di rekening gitu. Jadi nggak perlu narik lagi uang di Shopee. Kalau dulu ya, tanya Ola tuh ya, seminggu sekali, 2 minggu sekali narik duit itu berapa puluh juta dari Shopee. Tarik. Jadi duit itu nggak pernah sampai utuh kayak 100 juta gitu, nggak pernah.
Kan 2 minggu sekali itu kita bisa narik kan dari Shopee kan. Itu sekali narik tuh 40 juta, ya 60 juta sekali narik dari Shopee. Sampai kata Ola, Kak udahlah Kak, kapan mau kekumpulnya ini duit, dia bilang kayak gitu kan. Kalau ditarik-tarik terus, akhirnya sekarang gak dibolehin narik. Aku di Hongkong seminggu sayang. Amin, pasti yang jaga kesehatan. Ayana Ipe. Ipe pernah gak aku makan duitnya ya? Ipe paling kayak makan-makan gitu lah, ngundang makan gitu. Tapi kalau ngebayar makan nggak pernah kayaknya. Nggak pernah. Kalau Oli sering. Karena kita take and give. Oli, Udun tuh sering. Karena kayak sering kan kayak kadang-kadang aku yang bayarin gitu. Nah, kadang-kadang kalau mereka ngajakin, mereka yang bayarin gitu. Naikin Cepita nggak usah lah, gue live sendiri aja, males lihat muka dia nek. Walia Tubang Maulan gimana kayak Maulan itu datang ke Indonesia, diam-diam dia nyelipin duit ke tangannya. Neng, Gap, ini buat jajanmu. Pas kubuka 2,5 juta kalau nggak salah, 2,5 juta apa 3 juta. Waktu dia pulang datang Indonesia itu dia pulang ke Bali. Masing-masing kita diselipin duit. Eji dikasih duit, Cika dikasih duit. Siapa lagi ya? Pada dikasih duit, aku langsung diam-diam gini nih. Selipinnya ke tanganku. Udah masukin dalam tas. Kasih duit 3 juta apa 2,5 juta gitu, aku lupa. Abis dari Hongkong mau kemana? Kak, mau ke Jepang sayang. Kalau si Rama gimana Kak? Rama juga gak pelit. Rama, Ribda apalagi. Ribda apalagi dari zaman dulu. Dari zaman dulu tuh Ribda tuh gak pernah hitung-hitungan. Nanya apalagi itu. Itu manusia luar biasa itu. Nanya itu dari zaman kecil loh. Kita sahabatan itu dari zaman Naya kelas 2 SMA, Naya kelas 1 SMA, aku kelas 2 SMP. Aku 2 SMP apa 1 SMP ya? 2 SMP. Aku 2 SMP. Jadi kita berteman tuh dari aku SMP, Naya kelas 1 SMA. Tidak pernah pelit. Memang dia suka ngumpulin banci. Dari zaman dulu banci penuh di rumahnya dia. Dia tuh paling suka ngumpulin orang. Dia tuh nggak bisa tinggal sendiri, guys. Dia suka rame-rame. Dia suka tinggal rame-rame kayak gitu. Alin Lee gimana? Udah dibahas tadi. Kiki Makassar gimana Kak? Udah dibahas tadi. Itu juga anak tuh baik tuh. Tiba-tiba Mak, kata cek rekening ya. Aku nggak transfer banyak untuk jajan. Kayak begitu. Selalu Kiki, Diano, Dewi, Alin tuh diam-diam itu selalu kayak transfer kayak gitu. Karena kemarin sini masang eles dia. Itu manusia Naya itu ya. Dari dulu deh the best. Makanya aku sahabatan sama dia dari SMP loh. Dari aku SMP dia kelas 1 SMA, dia tuh suka ngumpulin orang. Teman-temannya dulu, zaman dulu kita belum punya apa-apa, dia tuh udah punya motor beli cash, udah punya rumah di komplek perumahan. Jadi rumahnya dia itu kayak base camp. Kayak siapa aja ayo ngumpul gitu loh. Kayak siapa aja ngumpul kalau mau tinggal di rumahnya dia, tinggal di rumahnya dia. Udah tinggal di rumahnya dia ya, tidak pernah dipinta uang belanja. Selalu dia keluar duit pergi pasar, belanja pagi-pagi, dia juga yang masak. Memang dia suka kayak begitu. Kayak dia mah pelit. Kayak dia pelit. Aku seumur hidup sekali doang ngerasain duitnya dia. Minum air kelapa. Minum air kelapa sama apa gitu.
Amin, makasih. Stasia pernah sih kalau nggak salah traktir aku. Pernah, tapi nggak sering karena kan memang aku nggak terlalu deket ya. Sama Stasia aku temen deket tapi bukan intens gitu loh. Milen nggak pernah aku. Aku nggak pernah ngerasain duit dia. Tidak pernah sepeser pun ngerasain duit dia. Milen tuh paling susah guys ngerasain duitnya. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena aku nggak deket ya sama dia ya. Cuma memang aku nggak pernah ngerasain duitnya dia. Kasya pernah berapa kali. Dan Kasya juga kalau misalkan kayak dia masak, dia ada apa, Kak, aku kirimin Gojek ya. Kalau dia masak apa gitu dikirimin. Delia Whiskey juga lumayan royal itu anak ya. Walaupun kayak bentukannya kayak begitu ya. Bentukannya kayak begitu kayak kayak lonte-lonte pantura gitu kan. Itu lumayan royal juga tuh, nggak pelit sama sekali. Kalau Kak Fitri baik. Aku ketemu Kak Fitri itu satu kali aku datang ke kantornya, disediain makanan banyak banget. Niki juga nggak pelit. Niki tuh nggak pelit loh guys. Niki tuh makanya ini ya ada poin-poin yang aku nggak suka sama Niki, ada poin-poin yang memang uh, aku suka sama dia gitu loh. Karena aku kenal Niki ini udah dari tahun berapa ya? Lama banget. Dia itu nggak pelit sama sekali. Sama karyawan, sama temen dia nggak pelit. Sama orang tuh dia nggak pelit. Kalau untuk urusan makan apa gitu nggak pelit. Cuma memang ada poin-poin yang kadang-kadang kayak mulut dia tuh lantam gitu kan, kayak udah kalau kalau kayak ngebahas orang kayak apa aja dibahas gitu sama dia. Cuma kalau mau ngomong baik, Nikita baik, dia nggak pelit sama sekali. Biar dia kayak orang gila kayak gitu, sebenarnya hatinya dia rapuh. Hati dia tuh rapuh loh Niki tuh. Cuma emang kelakuan dia aja kayak gitu. Gila susah. Sama kayak aku juga. Kalau aku nih kan kelakuanku kayak orang gila kan. Tapi kalau orang-orang yang kenal sama aku, mereka tahu hatiku tuh rapuh. IP udah dibahas juga tadi. Amin, makasih. Dia Ayu. Itu mah emang gak pelit. Jujur ya. Ini aku review jujur Dia Ayu ya. Dia Ayu itu tidak pernah pelit. Tidak pernah pelit. Tapi apa yang sudah dikasih sama dia diungkit. Diungkit. Itu Dia Ayu. Ya. Kalau mau ngomong Dia Ayu pelit nggak? Dia nggak pelit. Dia Ayu tuh tidak pelit. Tidak pelit. Apalagi dia tipe orang yang suka disanjung-sanjung. Semakin lu puji, semakin sanjung, dia suka. Tapi siap-siap lu diungkit-ungkit. Siap-siap lu diceritain sama orang habis dia ngasih sesuatu. Meta nggak pelit sama sekali. Meta Z tuh nggak pelit sama sekali. Tidak pernah pelit. Oli udah dibahas juga tadi. Meldi kak ponakan DP. Meldi tidak pernah pelit. Aku setiap mau bayar ikan laut pedas, dia tidak pernah mau terima. Dia tidak pernah mau terima. Dinda Syarif tuh juga nggak pelit. Cuma memang dia kebanyakan kerenya. Kebanyakan nggak ada duitnya mulu gitu loh. Nggak pelit tuh anak. Tapi kalau lagi ada duit dia nggak pelit. Mau makan apa, mau beli apa, sama anak-anak pun dulu kayak di teman-temannya dia, karyawanku di salon apa semuanya, dia nggak pernah pelit. Dinda tuh nggak pernah pelit guys. Cuma memang keadaan dia lebih seringnya nggak kere, lebih seringnya nggak ada duit. Itu Dinda Syarif.
Luna juga nggak pelit. Luna tuh nggak pelit loh. Luna tuh royal loh. Luna kalau berteman tuh royal dia, nggak pernah pelit sama sekali. Dinda Syarif baik guys tuh, nggak pelit masalah duit. Dia nggak pelit sama sekali. Dinda tuh nggak pernah pelit sama sekali. Cuma memang keadaan, keadaan yang buat dia kadang-kadang tuh dia yang nggak bisa traktir kita. Dia tuh ngerasa bersalah loh. Kayak dia kalau dia lagi nggak punya duit tuh dia minder. Makanya aku selalu ngajarin dia, lu nggak usah minder, lu berusaha apa yang bisa digali sama diri lu dirubah semuanya untuk apa? Untuk dapatin feedback gitu loh. Lu kan udah lumayan dikenal orang untuk dapat feedback. Cuma memang keadaan yang kadang-kadang lebih banyak nggak ada duitnya gitu kan. Tapi kalau misalkan mau dibilang pelit atau enggak, dia nggak pernah pelit sama sekali. Reva Alexa itu kikir, tapi cuma sama aku dia yang tidak berani pelit. Tanya anak-anak, sesingkawang itu semua tahu dia pelit, dia kikir. Jadi kalau kayak dia pergi sama anak-anak gini ya, nggak mau dia, nggak bayar sendiri, bayar masing-masing atau. Tapi kalau sama aku, dia nggak berani. Aku bilang, lu mau gali kuburan lu sendiri, lu mau gotong mayat lu sendiri. Jadi dia udah tahu kalau misalkan kayak lagi sama aku gitu ya, lagi rame-rame, walaupun rame-rame ada 5 orang, 6 orang teman-teman kita lagi makan gitu, dia langsung datang pergi ke kasir dibayarin semuanya. Dibayarin semuanya. Kalau ada aku di situ. Tapi kalau lagi nggak ada aku, bekerak dia. Balionse Angelin nggak pelit. Balionse tuh nggak pelit sama sekali. Angelin Hanum juga nggak pelit. Nah cuma keadaan aja. Keadaan ngomong-ngomong Angelin Hanum aku mau cerita nih. Cuma keadaan aja kadang-kadang Angelin nih kan pas lagi harem atau apa. Tapi kalau mau ngomong pelit dia nggak pelit. Apalagi Balionse tidak pelit sama sekali. Karin, Karin itu Dajjal tuh kikir. Karin itu ya, dia makan uang orang mau. Dia makan makanan orang mau. Dia minta sesuatu sama orang mau. Dia dikasih sesuatu sama orang mau. Tapi giliran dia, boro-boro kita bisa ngerasain duitnya dia. Gak pernah aku ngerasain duit Karin sama sekali. Ya, bertahun-tahun aku kenal sama dia. Dari zaman kayak kita tinggal di kosan yang di Puri Ganes itu, gak pernah. Teman-teman dia semuanya pun dia pelit. Masak aja gak pernah mau ngeluar duit. Masak aja gak mau keluar duit guys. Tiba-tiba kalau udah makanan jadi, dia datang tuh tiba-tiba langsung kayak gak ada malu, gak ada muka, gak ada basa-basi, tinggal ngambil makanan. Karin, itu Karin. Makanya dia dibenci sama anak-anak tuh di Bali. Benci sama teman-temannya. Karena pelit. Pelit banget si Karin itu. Yang udah aku bahas gak perlu aku sebutin lagi ya. Udah disebutin. Thalia, Alin semuanya udah. Jadi gak akan pernah, kalau yang gak aku jawab berarti gak akan aku sebutin lagi. Karena sudah pernah aku bahas. Kanza aku gak pernah ketemu sama dia. Pernah ketemu waktu dia sama Seruni. Tapi waktu masih jadi asisten Seruni kalau gak salah. Cika nggak pelit juga. Sama aku dia nggak pelit. Sama orang lain aku nggak tahu ya. Tapi sama aku dia nggak pelit. Yuka juga nggak pelit. Yuka juga nggak pelit. Walaupun aku belum pernah ketemu sama dia ya, dia juga nggak pelit. Kakak pernah hangout sama mamaku Nuri? Nggak pernah lah. Nuri juga nggak pelit sama sekali itu. Sering kita waktu di Bangkok kita sering jalan sama Nuri.
Nuri juga gak pelit sama sekali. Makasih doanya. Udah, yang aku nggak sebutin itu udah dibahas semuanya ya. Dan awal-awal udah disebut. Karena orang tahu siapa teman-teman yang dekatku tuh, itulah yang disebut duluan sama mereka. Jadi nggak usah kalian tanya-tanya lagi ya. Nanti kalian pelintir lagi, aku nggak ada masalah sama orang yang kalian tanya. Ya kalian aja yang nggak dengar dari tadi aku udah ngebahas. Dari awal siapa-siapa aja yang udah aku sebutin. Ratu Entok, aku belum pernah ketemu sama Ratu Entok. Kalau Rara mana dulu nih? Dokter Oki nggak pelit sama aku. Ayu Holik gimana kak? Ayu Holik aku lupa. Pernah nggak aku ngerasain duit Ayu ya? Nggak pernah deh kayaknya. Nggak pernah deh. Aku kenal dia udah lama banget, dari tahun berapa ya? Kalau Ayu Holik nggak pernah. Karena memang nggak deket juga. Temen deket tapi bukan yang intens gitu loh. Adek Jengker aku pernah nyobain masakan dia. Kalau di Bali tuh dia suka masak. Tapi kalau untuk ngerasain duit tuh nggak pernah. Rara temen Alin, Rara itu nggak pelit sama sekali. Rara tuh royal. Royal itu Rara. Catalia Grande gimana kak? Catalia Grande aku nggak pernah ngerasain ditraktir sama dia ya, nggak pernah ngerasain duitnya dia. Apa ya? Oh dia pernah ngirimin aku makanan, ngirimin aku wedang jahe. Pernah ngirimin aku wedang jahe. Kayak gitu. Kalau Marini aku gak pernah ketemu sama Marini. Aku yang pernah ketemu tuh cuma sama Bunda Korla, sama Maulan. Siapa lagi ya? Itu kalau Marini aku belum pernah ketemu guys. Udah dibahas ya. Milen, Meldi, Lucinta semuanya udah dibahas. Jessica Bagas aku nggak temenan sama dia. Aku nggak pernah berteman sama dia. Aku ketemu sama dia cuma pas karantina Miss Queen aja, sama waktu pas dia datang Miss Equality. Udah itu doang. Dan nggak pernah yang ngobrol intens. Cuma ketemu as a professional karena dia join Miss Queen, sama dia datang untuk nonton support Catalia. Udah ketemu itu doang. Nggak pernah yang kayak intens kita ketemu ngobrol heart to heart gitu, nggak pernah sama sekali. Kalau Bro Olin pelit. Tapi sama aku dia masalah makan dia nggak pelit. Masalah makan dia sama aku nggak pelit. Tapi masalah duit dia pelit. Ntar dulu ya. Pernah nggak ya? Pernah kok. Pernah Olin pernah beliin aku apa gitu ya. Tapi iya pernah Olin pernah. Tapi kalau yang royal enggak tuh, royal banget tuh enggak. Kayak gitu. Kleper mie itu siapa? Biji keleper. Kak Acong minta ditransfer kak. Udah ngode mulu ama Ola nih. Minta transfer nanti ya Cong. Ku bunuh nanti kau ya. Kalau misalnya udah ngode-ngode ya. Aku tahu kau duitnya buat main judi.
Makasih. Udah capek aku pertanyaan kalian, nggak ada yang lain ah. Nggak seru. Nggak seru, aku udah habis pisang 1. Udah ngoceh udah sejam. Nggak seru. Pusing Kak ngode mulu. Manyun mulu disuruh packing. Oh dia megang akun The Star ya? Kau nggak usah ngode-ngode Cong. Ya. Nanti titikmu kubakar tuh ujungnya. Kau sabar-sabarin dulu. Ya. Aku tahu kau buat main judi itu duitnya. Buat kau ngasih laki-laki. Kau kan suka ngasih security Season City. Kau bawa ke toilet, kau isap peler. Tips dapat bule yang royal Kak. Tipsnya ya kamu harus terlihat elegan, beretitude dan apa namanya deserve untuk dapatin dia yang berduit. If you not deserve, like kalau kalian nggak nge-treat kalian untuk deserve dapat bule kaya, ya bule kaya juga nggak akan mau sama kalian. Jadi tipsnya itu pertama ya harus menarik. Kedua harus attitude kalian bagus. Ketiga harus harus ramah. Keempat harus asik dan seru diajak ngobrol. Bule itu paling suka diajak ngobrol. Bule kalau dia ngobrol sama kita nyambung, ya makanya kalian itu jangan cuma kayak operasi tete, muka dicantikin tapi otak nggak ada isi. Karena bule itu suka kalau misalkan orang kayak kita ngobrol tiktokannya dapet gitu kan, tiktokannya dapet kayak oh dia pinter nih, kayak dia ngobrol apa kita bisa nyambung kayak gitu, seneng. Bule kayak begitu seneng. Nggak perlu cantik. Kalau bule itu nggak perlu cantik. Yang penting attitude kalian bagus, smart. Apalagi kalau kalian kayak apa sih namanya? Apa gitu. Cara ngebedain bule kaya sama bule kismin Kak. Kalau bule miskin itu kemana-mana harus pakai yang full brand. Yang di baju ada tulisan Gucci, tulisan Louis Vuitton gitu kan. Terus tulisannya Prada gitu. Kayak gitu. Itu bule norak dan bule yang gak ada duitnya. Karena dia butuh pengakuan. Tapi kalau bule yang tajir itu pakai sandal jepit, pakai celana pendek, pakai baju kaos belel, kemana-mana kayak jalan kaki atau naik motor. Nah itu. Kalau di Bali ya, kalau di Dubai itu rata-rata rapi, terus mobilnya udah mobil sport, nah itu berduit. Kak, rumah aslinya kakek harganya aslinya 1,5 M. 1,5 M sayang. Katanya 6 miliar gimana sih? Dah aku bilang kan, rumahnya di pinggiran Bekasi kayak gitu. Mana ada rumah 6 miliar di pinggiran Bekasi. Halu, sekecil lagi rumahnya dia. Kayak kandang ayam gitu. Di Bali sandal jepit keren semua, iya. Nah, sama tempat, sama lokasi. Kalau kalian pengen dapetin bule kaya, kalau di Bali, kalian pergilah ke Sanur. Sanur, Nusa Dua, Uluwatu. Uluwatu sih masih middle lah. Tapi kalau udah Nusa Dua sama Sanur, itu sudah pasti bule berduit. Sama Seminyak. Seminyak tuh middle, tapi rata-rata juga berduit. Asal jangan kalian pergi ke Canggu, ya. Kalau kalian pergi ke Canggu, udahlah. Susah kalian membedakan mana bule kaya, mana bule gembel. Bule gembel aja banyak di sana, cuma menang ganteng, ya. Menang ganteng, penampilan mereka keren.
ya modal titit doang gitu kan, buat ngewe, buat enak, buat diisap pelernya, boleh lah kalian pergilah ke Canggu tuh, pergi gitu kan. Tapi kalau kalian mau nyari yang berduit, susah say ya, susah dibedakan mana bule kere, mana bule berduit kalau di Canggu. Karena di Canggu itu tempat tinggalnya murah-murah, hotel murah, apartemen murah, villa murah, dan banyak juga bule di sana tuh di Canggu tuh tinggalnya di apartemen atau di kos-kosan juga. Ya, yeah. Jarang juga yang tinggal di villa. Villa pun mereka sharing, ya. Yeah. Satu villa kadang-kadang berempat mereka, kadang-kadang berenam. Kalau 3 kamar mereka berenam tuh, sekamar berdua gitu. Itulah kalau bule Canggu. Tapi kalau kalian mau nyari bule yang berduit, pergilah kalian ke Sanur. Cuma di Sanur tuh bule tua-tua. Kalau mau nyari bule yang tajir-tajir ya, pergilah ke Nusa Dua sana ya. Karena di sana resort semuanya tuh, ya. Harga per malamnya aja mahal tuh. Makanya Kadarsian family tuh kalau misalkan datang ke Bali, mereka pasti sana tuh Nusa Dua mereka tinggalnya, ya. Karena di sana resort semua tuh mahal-mahal. Ya, kalau di Ubud, Ubud middle lah. Middle kalau di Ubud. Ada juga yang kaya, ada juga yang miskin. Nah, tapi lebih banyak yang kayanya kalau di Ubud tuh. Lebih banyak orang kaya yang butuh ketenangan gitu kan. Dari negaranya stres, capek kerja gitu. Healing katanya ke Bali gitu kan. Stay-nya di Ubud tuh. Nah, itu. Daerah Kuta tuh, aduh, itu banyak penjamret. Daerah Kuta tuh banyak penjamret, banyak pencopet. Ya, bule-bulenya pun bule-bule ya udahlah yang siap dijamret. Bule-bule yang siap dicopet. Tapi nyopetnya mereka tuh bukan nyopet sama orang Indonesia, nyopetnya sama bule sama turis. Ya, banyak tuh lonte-lonte di Kuta tuh berjajaran tuh di Legian tuh. Ya, tukang rampok tapi lonte-lontenya. Ya, gua sama Udun pernah mergokin lonte lagi mau ngerampok orang Korea, ya. Orang Korea, kita berhenti dari motor tuh, kita teriakin tuh rampok, ya. Lontenya kabur masuk dalam gang, tah lari kemana aja. Itulah Legian sekarang tuh. Keadaannya memang begitu sekarang. Ya, banyak betul rampok, copet. Kasihan, makanya sekarang Legian tuh sepi. Bule-bule pindah semua. Pindahnya ke yaitu dah ke Canggu, Nusa Dua, Seminyak, ya, Ubud. Kayak gitu. Kalau di Kuta itu udah apa ya? Ya sejalur lah sama Legian. Pantesan si Kedi sering nongkrong di Legian ya bang. Iya, Kedi itu kan sindikat dia, sindikat perampok Kedi. Sepi sekarang Legian, iya, karena banyak bule takut dirampok. Gue sama Udun ya, kita dari mana ya, sama Udun ya berdua ya, dari mana gitu. Balik kata Udun, mak pas malam minggu, mak kita lewat Legian yuk katanya, lihat-lihat Legian. Oh ya udah yuk lah, lewat Legian nek. Ada orang Korea lagi mau dirampok sama lonte benar-benar mau dirampok handphonenya. Udun berhenti, kita teriak berdua. Kita berdua teriak berdua kan, tip. Pokoknya kita bilang pencuri gitu. Langsung kabur nih lontenya. Kabur tuh masuk gang lontenya. Ketakutan, takut kita kejar. Serem. Banyak banget aku dapat cerita dari bule-bule itu, mereka yang dicopet, dirampok, peras di daerah Legian situ. Makanya sekarang sepi. Kalau ngelonte hari baiknya apa? Ngelonte hari baiknya hari yang nggak ada di kalender sayang, ya. Itu yang bagus untuk ngelonte. Jadi kalau kau mau ngelonte, kalau kau mau kaya, cepet kaya nih ya, satu hari ngelonte langsung kaya, bisa beli rumah, bisa beli mobil gitu kan. Kau ngelonte hari yang nggak ada di kalender. Kau cari di kalender yang nggak ada harinya, yang nggak ada tanggalnya. Nah, itulah kau ngelonte. Pasti kau, aduh udah, kaya pokoknya itu. Kak, pre-lop lagi dong. Aku mau pre-lop ini. Mau? Nih, implanku mau pre-lop. Kalau kau mau, boleh lah ya.
Murah ini, setengah harga aja. Aku dulu operasi ini tete ini tahunku nih 10 tahun yang lalu 18 juta. Nah, mau ku preloved, kau mau berapa? Kau tawar lah, ya. Mau kau tawar setengah harga, mau kau tawar 2 juta pun boleh, ya. Jangan 2 juta juga lah. Biaya ngebongkarnya aja berapa? 5 juta. Ya, boleh lah ya. Kalau kau mau 10 juta, aku preloved tetekku nih. Ya, dengan ikhlas ku preloved. Dengan ikhlas ini implan tetekku ku preloved kalau kau mau. Bayarin 10 juta. Kau pasang sendiri aja ke dukun beranak. Dukun beranak kau minta pasangin tetekmu kan. Ke implanku ini. Oma 18 juta. 18 juta dulu ini 10 tahun yang lalu. Tetekku udah lama guys, bukan tetek baru. Kalau sekarang di tempatku untuk operasi itu 27 juta. Udah 3 tahun lalu aku beli baju di kakak sampai sekarang masih ada. Masa sih say? Tukar tambah kak bisa. Tukar tambah sama apa? Sama bensin. Mau kau bakar aku? Gak ada niatan kecilin tete. Aku mau buang implan. Tapi bukan sekarang. Tunggu, sabar. Tapi pasti mau aku buang. Aku udah gak mau pakai implan lagi. 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi insya Allah. Buang implan untuk apa, Mak? Buang implan aja. Aku udah gak mau pakai implan. Aku mau ala tetekku, tetek rata aja, tetek model. Udah berat, gak enak soalnya di pundak sini udah berat, gak enak. Tuh, makanya aku duduk begini terus kan. Bongkok nanti lama-lama. Nanti aku umur 50 udah begini jalanku. Udah gak enak, untuk begini tuh udah gak nyaman, berat. Jadi pengen ku buang, ku lepas. Terus aku mau pilates. Nanti pas udah aku lepas, aku mau pilates terus buat ngebalikin tulang belakangku supaya balik lentik lagi kayak gini. Ini kan. Nyesel gak sih kak udah merubah semuanya? Enggak ada penyesalan dalam hidupku. Hidup itu gak perlu disesalin sayang. Ya, apa yang sudah kita lakukan ya jangan disesalin. Jadi makanya sebelum melakukan sesuatu itu dipikirkan dulu matang-matang. Untuk apa disesalin yang sudah terjadi? Tidak akan bisa mengembalikan hal yang seperti semula lagi kan? Nggak bisa netein lagi dong. Bisa lah. Pentilku kan masih segede choco chip. Pentilku tuh masih gede guys tuh. Jadi tetap bisa netein. Ya. Nggak masalah. Nggak ngelembung. Nggak masalah. Nggak ada teteknya. Yang penting pentilnya besar. Itu kunci nikmatnya. Ya. Kan. Nggak perlu tetek besar. Yang penting pentilnya besar. Ya. Pancen oh ye sudah itu kalau pentilnya besar. Kak, kalau beli hormon yang dijual kakak lewat mana? Sama Ola. Udahlah capek aku. Aduh. Mari menyusun seroja bunga, seroja hiasan panggul remaja, putri remaja. Janganlah kau bersedih, oh adik berhati bingung. Janganlah kau bersedih, oh adik berhati bingung.
Janganlah engkau, oh sayang, memetik bunga. Mengapa kau menangis, oh adik berhati sedih? Mengapa kau menangis? Ya karena nggak hujan di dalam rumah. Kayak pemali kan. Udahlah, handphoneku udah lowbat juga ini. Siapa nih? Udahlah ya guys. Handphoneku lowbat, aku mau ngecas dulu. Kamu mau ngebalas tuh. Banyak banget chat masuk tuh. Harus dibalas. Ya, kerjaan banyak masuk. Makasih semua, jangan lupa masuk ke Shopee untuk belanja karena banyak promo. Harga Vesta Slim dari 125 jadi cuma 80.000 aja ya. Harga La Vesta parfum dari 125 cuma jadi 100.000 aja. Vesta Lip Matte yang warna brown eksotis ya dari 85.000 jadi 63.000 aja. Yang lainnya ya Vesta Lip Matte 23.000, semua berlaku sampai tanggal 31 Mei. Jadi buat kalian semuanya sama Lamun ya. Lamun juga ya dari harga normal 550.000 jadi 1 juta dapat 3 box. Kalau Lamun ordernya langsung sama Ola ya. Kalau yang lain produk kecantikan ini semuanya beli di Shopee. Cus ya, beli ya. Makasih semua, makasih.